Selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat berjumpa dengan saya di pagi ini. Marilah kita awali kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa dan mendengarkan sabda Tuhan. Silakan bersikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa. Terima kasih atas kasih karunia-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami dari malam kami tidur hingga pagi hari ini. Kami bersyukur untuk nafas baru yang dapat kami peroleh. Sertailah dan berkatilah kami hari ini, kegiatan kami, keluarga kami, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, teman-teman kami, dan semua kejadian serta orang yang akan kami jumpai hari ini. Bimbinglah kami sepanjang hari ini di jalan-Mu. Ampunilah untuk segala dosa yang telah kami perbuat. Bapa, doa yang kurang sempurna ini kami serahkan kepadamu demi Kristus Tuhan kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi anak-anakku, serta Bapak Ibu yang terkasih. Perasaan dicintai sangatlah luar biasa. Cinta tidak perlu ditunjukkan dengan melakukan hal-hal yang besar. Saya merasa dicintai saat keluarga menanyakan kabar saya. Saya merasa dicintai saat saya boleh diberikan kesempatan untuk bangun di pagi hari. Saya merasa dicintai saat saya masih merasakan tubuh saya. Saya merasa dicintai saat saya sembuh dari sakit. Saya merasa dicintai saat saya masih bisa melihat matahari dan sebagainya. Mungkin ada banyak pengalaman-pengalaman cinta yang Bapak Ibu serta anak-anakku yang terkasih yang dialami, baik itu dari orang-orang yang kita sayangi atau mungkin dari Allah sendiri yang kadang kita jarang sadari. Dan perasaan dicintai itu akan memberi kita kekuatan dan ketabahan saat kita menghadapi kesusahan dan kesulitan. Karena kita takut kalau di luar sana, di suatu tempat, ada yang selalu mendoakan dan mencintai saya, yang akan mendukung saya, tempat saya bisa berlindung. Dalam Injil pada pagi hari ini, Yesus bersabda, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam perikop ini, Tuhan Yesus menegaskan bahwa Allah mengasihi kita dengan cintanya dan kasih-Nya yang besar. Bukan cuma besar, tetapi begitu besar kasih Allah kepada kita. Maka kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Allah yang sangat mengasihi kita dengan begitu besarnya. Apalah artinya kita sebagai manusia dibandingkan dengan Dia yang maha segalanya itu? Kita semua dikasihi oleh Tuhan tanpa terkecuali. Kasih-Nya yang besar itu dibuktikan dengan dikorbankannya putranya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa seluruh umat manusia dan untuk memperbaiki hubungannya yang rusak dengan manusia akibat dosa. Kita sebagai manusia biasa terkadang atau bahkan seringkali lalai dalam hidup ini. Kita merasa Tuhan tidak mengasihi kita. Kita merasa Tuhan tidak menyayangi kita. Kita selalu mempertanyakan Tuhan saat kita menderita. Kita jarang sekali menyadari kasih-Nya yang begitu besar dan tanpa batas kepada kita. Kita seringkali menyangkal kasih dan karunia-Nya kepada kita dengan berulang kali jatuh dan masuk ke dalam dosa yang sama, ke dalam kebiasaan yang sama. Dalam Injil hari ini, Yesus menegaskan kepada kita betapa Allah sangat mencintai kita dan juga mengasihi kita. Jadi, marilah kita berusaha menyadari kasih-Nya yang begitu besar terhadap kita. Marilah kita juga berusaha untuk mengasihi Dia dan juga selalu berusaha untuk membagikan kasih-Nya itu kepada sesama kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami mengucap syukur kepadamu atas kasih-Mu yang begitu besar, sehingga Engkau menganugerahkan putra-Mu yang tunggal, supaya kami yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Oleh karena itu, kami mohon kepadamu, semoga kekuatan kasih-Mu yang Kau curahkan kepada kami, menyanggupkan kami untuk mengikuti Yesus Kristus, Putra-Mu dan Tuhan kami. Ya Allah, ampunilah kami yang terkadang lalai dan tidak menyadari kasih dan rahmat-Mu yang selalu berlimpah terhadap kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku.